Proses pembuatan bibitan. Proses pembuatan bibitan terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, pembuatan bibit secara serentak atau triseeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah labil, di mana molekul sukrosa akan membentuk kristal secara sendirinya. Kemudian, tingkat kejenuhan diturunkan. Kemudian, setelah terbentuk kristal, maka masakan akan diturunkan tingkat kejenuhannya sampai daerah meta mantap untuk dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Cara ini memakan waktu lama dan kristal yang dihasilkan tidak homogen. Pembuatan bibitan yang kedua yakni secara kejutan atau sering disebut dengan shock seeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan intermediate, kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa. Dengan hadirnya inti kristal tersebut, serentak molekul sukrosa yang ada di dalam nira akan membentuk kristal. Selanjutnya, kejenuhan diturunkan sampai daerah menta mantap untuk pembesaran kristal sampai mencapai ukuran yang diinginkan. Waktu lebih pendek, tapi kristal juga kurang homogen. Kemudian, pembuatan bibitan yang ketiga yakni pembibitan penuh atau full seeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah meta mantap, kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa dengan jumlah tertentu. Selanjutnya dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Waktu masak lebih cepat dengan hasil kristal ukurannya homogen. Pada umumnya, di PT Industri Gula Glenmore, proses masak atau proses pembibitan dilakukan dengan cara proses full seeding atau pembibitan penuh. Berikut cara untuk menghitung kebutuhan fondan, di mana diketahui rumus G1 per G2 sama dengan L1 pangkat 3 per L2 pangkat 3, di mana G1 merupakan berat fondan dan G2 merupakan berat kristal produk, dan L1 merupakan ukuran fondan dan L2 merupakan ukuran kristal produk. Berikut data analisa operasional dan parameter di stasiun masakan. Tekanan uap bekas 0, dengan data real 0,46 kg per cm persegi dengan parameter 0,5. Vakum 63,85 data real, sedangkan parameternya 64 sampai 65. Untuk persen break masakan A, parameternya 94%, persen pol masakan A 75%, dan parameter untuk HK masakan A 80%, break masakan B 97%, persen pol masakan B 70%, dan HK masakan B 68-72%. Untuk persen break masakan C lebih dari 98%, pol masakan C 58%, HK masakan C 55-60%. Berikut faktor yang menentukan pencapaian sasaran masak. Yang pertama, bahan masak, jumlah, kualitas, HK, brix, viskositas, dan warna. Kedua, tingkat masakan berupa HK bahan masak. Yang ketiga, skema masak. Keempat, teknik masak. Dan yang kelima, peralatan masak. Dan yang terakhir, SDM, di mana SDM ini tergantung seberapa pengalamannya SDM tersebut mengoperasikan stasiun kristalisasi, karena setiap mandor akan memiliki cara yang berbeda-beda dalam proses masak. Berikut problematika dan cara mengatasi. Yang pertama, vakum rendah. Cara mengatasinya dapat dengan memperkecil valve bukaan steam, bisa juga dengan membuka valve injeksi lebih besar. Problematika yang kedua yakni uap pemanas. Cara mengatasinya dengan membuka full valve steam dengan vakum tetap 65 cm3, bisa juga dengan mengganti uap bleeding menjadi exhaust steam. Problematika yang ketiga yakni akan ada kristal palsu. Cara mengatasinya dengan diberikan air siraman, pencucian dengan menarikkan bahan dan menurunkan vakum. Palung pendingin. Tujuan dari pendinginan pada palung pendingin adalah yang pertama sebagai kristalisasi atau kristalisasi lanjut, yang kedua mencegah gula larut pada saat diputar, dan yang ketiga pada masakan C berfungsi untuk menurunkan HK tetes. Tipe palung pendingin atau kristalizer terdiri dari dua tipe. Yang pertama, horizontal kristalizer. Tipe horizontal
digunakan untuk masakan A, B, dan R. Waktu pendinginan untuk masakan A 4 jam dan untuk masakan B 8 jam. Sedangkan untuk masakan R bisa langsung diputar. Temperatur masakan high grade 50 derajat Celcius dan temperatur masakan low grade 40 derajat Celcius. Berikut spesifikasi horizontal crystallizer yang terpasang di PT IGG. Tipe yang kedua yakni vertical crystallizer. Tipe vertical crystallizer digunakan untuk masakan C dengan waktu pendinginan kurang lebih 36 jam. Untuk temperatur inlet 67 derajat Celcius dan temperatur outlet 40 derajat Celcius. Dengan spesifikasi vertical crystallizer yang terdapat di PT IGG sebagai berikut. Berikut problematik yang terjadi dan cara mengatasinya. Yang pertama, pompa masekuit baik A, C, A, B, dan C yang kadang-kadang tidak kuat atau putus pisaunya sehingga perlu diganti dengan pompa cadangan. Dan problematika yang kedua yakni waktu pendinginan yang kurang efektif karena keterlambatan feeding untuk putaran. Masakan yang belum dingin sempurna dipaksa diputar karena jumlah masakan yang telat atau kurang. Pada palung pendingin tipe vertical crystallizer akan dilengkapi dengan reheater dengan tujuan untuk memanaskan kembali masakan C dari suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius agar mudah diproses putaran di sentrifugal. Kemudian, pemanasan menggunakan hot water dengan suhu 65 derajat Celcius. Berikut spesifikasi reheater yang terpasang di PT IGG.